Oke, sebelumnya untuk yang subscribe channel ini, saya doakan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan. Tapi jangan lupa bayar cicilan. Oke, let's go. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Informer Channel. Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai P3K di lingkungan Kementerian Agama. Tapi sebelumnya, untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal informasi terbaru lainnya yang saya sajikan mengenai dunia pendidikan, baik di lingkungan Kemenag maupun Kemendikbud. Kali ini saya akan memaparkan tentang mekanisme rekrutmen P3K di lingkungan Kementerian Agama. Di sini surat edaran pemerintah, ya, surat resmi, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita skip langsung ke pasal 16, ke pokoknya aja. Nah, di sini disebutkan untuk kategori pelamar, setiap warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk melamar menjadi P3K dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi di sini paling rendah tuh 20 tahun ya untuk bisa melamar P3K. Kemudian yang kedua, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum. Berarti kita tidak pernah tersangkut dalam kriminal apapun ya. Ini persyaratannya. Kemudian yang selanjutnya, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, P3K, prajurit TNI, anggota kepolisian, dan yang lainnya. Jadi kita tidak pernah diberhentikan ya untuk profesi apapun. Kemudian selanjutnya, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Jadi itu udah jelas. Kemudian yang E, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Kemudian yang F, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu. Kemudian yang G, sehat jasmani dan rohani dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Kemudian selanjutnya, persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK. Jadi itu ya secara menyeluruh mengenai syarat dan ketentuan untuk bisa melamar P3K. Kemudian di sini disebutkan ya mengenai gaji untuk P3K. Di sini pasal 4, P3K yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah tempat P3K bekerja. Berarti untuk kandidat P3K di sini diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan PNS. Berarti untuk tunjangan P3K itu sama ya, disetarakan dengan PNS. Yang pertama, tunjangan P3K. Yang pertama tunjangan keluarga, kemudian tunjangan pangan, kemudian tunjangan jabatan, kemudian tunjangan jabatan fungsional, kemudian selanjutnya tunjangan lainnya. Di sini tidak disebutkan ya untuk P3K itu tunjangan pensiun, karena untuk P3K tunjangan pensiun itu tidak ada. Jadi tunjangan pensiun itu berlaku untuk PNS atau ASN ya. Untuk
tunjangan pensiun. Dan biasanya perbedaan yang paling mencolok ya dari P3K dan ASN, yaitu udah jelas kalau P3K itu sistemnya kontrak ya. Itu menurut informasi, kontrak P3K itu awal tuh 1 tahun ya, 1 tahun, dan bisa diperpanjang sampai 30 tahun ya. Perbedaannya untuk P3K. Untuk PNS kan tidak ada kontrak ya, sampai pensiun pun masih dapat tunjangan ya. Itu untuk PNS. Untuk sistem kerjanya PNS kan sampai meninggal ya. Untuk PNS tuh dapat intensif tunjangan dan yang lainnya. Kemudian untuk P3K itu yang tadi sudah saya sebutkan, kontrak awal tuh 1 tahun ya, dan melihat dari kinerja dan kompetensi bisa diperpanjang sampai 30 tahun ya. Itu untuk mekanisme pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian ini yang paling penting ya, syarat untuk bisa mengikuti seleksi P3K, yaitu untuk di lingkungan Kemenag, PTK tersebut harus segera mengajukan perpal ijazah ya. PTK tersebut harus segera melakukan perpal ijazah untuk pendataan atau penjaringan untuk bisa mengikuti P3K. Karena sistem P3K ini mengambil dari data pokok pendidikan ya. Kalau untuk Mendikbud yaitu dari Dapodik, perpal ijazahnya yang terintegrasi dengan Dapodik. Kemudian yang di Kemenag menggunakan Simpatika, dari Simpatika ya, dari data pokok pendidikan Simpatika. Di sini untuk perpal ijazah lingkungan Kemenag atau di aplikasi Simpatika, ini panduannya ya. Yang pertama kita masuk dulu ke portal Simpatika atau ke website Simpatika. Nanti akan nampil seperti ini. Kemudian kita login ya menggunakan PTK yang diberikan dari operator ya. Kalau kita tidak mengetahui, tanyakan kepada operator Simpatika. Kemudian masuk ya, masuk dengan mengklik icon PTK. Dengan mengklik icon PTK, kemudian nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Silahkan mengajukan perpal ijazah untuk riwayat pendidikan jenjang S1. Nanti kita tinggal klik perpal ijazah ya. Ini di dalam Simpatika ya kalau sudah masuk. Kemudian untuk guru yang sudah pernah melakukan ajuan perpal ijazah, pada halaman beranda guru, pilih menu perubahan data pegawai. Di sini ya ada perubahan data pegawai, kemudian nanti perpal ijazah di dalam menu data pegawai. Kemudian langkah selanjutnya, lihat data jenjang pendidikan pada akun guru. Kemudian selanjutnya ubah data ya. Setelah mengajukan kemudian ubah data. Ini untuk yang sudah pernah melakukan ya. Kemudian setelah ubah data, guru mewajibkan untuk mengisi semua kolom yang sudah tersedia dengan menginputkan data yang benar. Jika sudah, klik simpan perubahan. Nah, di sini nanti kita disuruh menginputkan yaitu nama perguruan tinggi ya, kemudian program studi, jenjang, tahun masuk, tahun lulus, kemudian nama depan, kemudian gelar, kemudian file ijazah di scan, kemudian diupload. Kemudian langkah terakhir yaitu simpan perubahan ya. Ini untuk melakukan perpal ijazah ya melalui Simpatika ya, Kementerian Agama ya, di lingkungan Kemenag. Kemudian setelah melakukan pengajuan ya, setelah melakukan pengajuan, nanti di sini akan tampil seperti ini. Kalau sudah,
klik simpan dan ajukan. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ajuan perpa ijazah telah kami simpan. Silahkan cetak surat ajuan dan tunggu proses verifikasi dari kantor Kemenag Kabupaten. Setelah itu kita klik, nanti akan nampil surat pengajuan seperti ini. Oke, mohon maaf. Nah, ini untuk PTK yang sudah melakukan perpal ijazah ya melalui Simpatika. Nanti kita disuruh untuk mencetak dokumen seperti ini. Jadi tidak ada yang sulit ya, ataupun kita mengalami kesulitan, kita bisa menanyakannya sama operator Simpatika ya, untuk bisa membantu kita dalam melakukan perpal ijazah. Ya, mungkin sekian ya mengenai perpal ijazah dan kemudian mengenai mekanisme perekrutan P3K di lingkungan Kemenag. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.